ideal dari Zn. Nah, jadi yang A, kita tahu bahwa Z24 adalah daerah ideal utama. Jadi karena Z24 daerah ideal utama, berarti setiap idealnya itu adalah generator. Artinya dia dibangun oleh satu bilangan. Jadi kayak K dikali Z24. Artinya ini adalah himpunan X di Z24 sehingga X sama dengan K dikali N untuk suatu N bilangan di Z24. Nah, yang perlu kita cari adalah kita harus mencari kapan dia tak nol dan sejati. Artinya nggak boleh sama dengan Z24. Perhatikan bahwa kalau misalnya jika FPB dari K dan 24 itu sama dengan 1, itu nanti kita bakal dapat terdapat S dan T sehingga S dikali K ditambah 24T sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis, ya. Jadi kita bisa tulis S dikali K dikali X ditambah 24 kali T kali X itu bakal sama dengan X. Artinya Z24 itu nanti akan menjadi subset dari K Z24. Kenapa gitu? Karena dari sini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa X itu kongruen dengan S dikali K dikali X mod 24. Dari definisi kita tadi K Z24, berarti si X-nya ini adalah, mungkin K-nya aku taruh di depan gitu ya biar kelihatan. K dikali S dikali X mod 24. Jadi kalau misalnya FPB-nya 1, kita bisa simpulin Z24 sama dengan K Z24. Jadi jika K24 sama dengan 1, kita jadi tahu bahwa K dikali Z24 itu bukan ideal sejati. Karena dia sama dengan Z24 gitu. Definisi ideal sejati itu kan dia tidak sama dengan Z24. Berarti kita tinggal tinjau kasus yang FPB-nya bukan 1. Jika FPB K dan 24 itu lebih dari 1, berarti nanti kita bisa lihat bahwa 1 itu tidak ada di K dikali Z24. Artinya KZ24 itu tidak sama dengan Z24. Berarti KZ24 adalah ideal sejati. Dari sini bisa kita simpulin ideal sejati dari Z24 adalah K dikali Z24 dengan FPB dari
K dan 24-nya tidak sama dengan 1, dan K-nya harus kurang dari 24. Seperti itu. Buat yang bagian A, apakah ada pertanyaan, Rian? Masih aman, masih aman. Oke, aman. Terus, tadi ada juga ditanyain unsur pembagi nolnya. Nah, yang kedua yang pembagi nol. Pembagi nol di Z24. Nah, kita tahu dari definisi bahwasannya A pembagi nol jika ada B sehingga A dikali B sama dengan 0. B tak 0 ya. Nah, kalau di Z24, di Zn sebenarnya, pembagi nolnya itu adalah hal yang sama gitu. Pembagi nolnya adalah K yang sama sebenarnya. K di Z24 sehingga FPB dari K dan 24 itu sama dengan 1. Sorry, tidak sama dengan 1. Tahu dari mana? Karena kita bisa lihat ini, bukti. Intinya, misalkan FPB dari K dan 24 itu adalah D yang 1. Berarti kita bisa tuliskan D itu sebagai S dikali K ditambah 24 dikali T. Nah, karena D itu membagi 24, maka kita bisa tulis 24 sebagai D dikali D aksen misal. Nah, berarti kita bisa tulis nih dari yang persamaan ini menjadi D dikali D aksen sama dengan S dikali K dikali D aksen ditambah 24 T D aksen. Berarti kita bisa tulis bahwa K dikali S kali D aksen itu bakal kongruen 24 atau kongruen 0 mod 24. Berarti kita bisa pilih B-nya sebagai S dikali D aksen. Nah, kan jelas karena D-nya lebih dari 1, maka D aksennya juga haruslah tidak sama dengan 24 gitu kan. Yang ini. Berarti maka S dikali D aksen itu juga tidak kongruen 0 mod 24. Berarti ada B tak 0 sehingga K dikali B sama dengan 0. Berarti K adalah pembagi 0. Begitu. Jadi yang bagian A itu mirip dua-duanya. Karena sama-sama pakai serantuin Z24 TIU dari mana? Z24 TIU itu dari PR5. PR5 atau PR4 itu ada. Aman nggak, Rian? Nah, iya, masih aman, masih aman. Boleh lanjut. Aman nggak, Lutfan?
PR5 atau PR4 gitu. Oh, karena kalau di Google itu dia ZN-nya beda sama yang di kelas. Kalau di kelas kan ringnya harus boleh ada apa sih? Ringnya tuh boleh nggak ada eh, unitnya. Tapi kalau di Google itu kebanyakan ring itu harus ada unitnya. Jadi kalau harus ada unitnya, ZN biasa itu emang bukan DIU. Tapi kalau di kelas, karena adalah ring biasa, ring yang harus punya unit, jadi ZN walaupun bukan prima termasuk DIU. Kalau mau dibuktiin, sebenarnya kan kita tinggal buktiin setiap idealnya bisa dibentuk oleh satu himpunan gitu kan. Ya udah. Misal nanti ada soal buktikan bahwa Z24 DIU. Yang perlu kita buktikan adalah eh, setiap ideal di Z24 dapat dibangun oleh satu elemen. Oke, buktinya. Misalkan I suatu ideal dari Z24. Nah, terus kita misalkan I bintang itu sebagai I irisan bilangan asli. Yang mana ini subset dari bilangan asli. Berarti ada bilangan terkecil karena dia subset dari bilangan asli dari I bintang. Sebut saja N kecil gitu. Nah, akan ditunjukkan bahwa I itu sama dengan N dikali Z24. Oke, berarti kita bisa pakai saling subset gitu ya. Yang gampang yang dari kanan ke kiri. Ambil X di NZ24. Berarti dapat dituliskan X sebagai N dikali K dengan K-nya suatu anggota Z24. Nah, karena N itu anggota dari I dan I ideal, maka X sama dengan NK itu juga anggota dari ideal. Karena sifat ideal kan isinya dikali berapapun juga termasuk ideal. Berarti X-nya di ideal. Ya udah, berarti dapat disimpulkan NZ24 itu subset dari I. Sekarang yang dari kiri ke kanan. Sama juga kita ambil X di I. Nah, kita bisa gunakan algoritma pembagian. Berdasarkan algoritma pembagian dapat ditulis X sebagai N dikali P ditambah R atau N dikali Q plus R dengan Q-nya di Z24 terus R-nya harus kurang dari N.
Oke. Jadi kan kita bisa tulis R-nya sebagai X min NQ. Karena X-nya ada di I, NQ-nya juga ada di I, berarti R-nya bakal anggota I. Karena R itu kurang dari N, maka R itu nggak masuk di I bintang. Karena I bintang tadi anggota paling kecilnya adalah N. Berarti R nggak masuk di I bintang. Tapi R ada di I. Berarti kesimpulannya R-nya harus sama dengan 0. Kalau dia nggak 0, dia bakal bilangan asli. Kalau dia bilangan asli, berarti dia harusnya ada di I bintang. Kontradiksi. Oke, berarti mau nggak mau, R-nya haruslah 0. Kalau R-nya 0, berarti kita bisa tulis X-nya sebagai NQ. Oke, kalau X-nya NQ berarti dia anggota dari NZ2. Berarti kesimpulannya, I itu subset dari NZ24. Ya udah, berarti dapat disimpulkan setiap ideal dapat dibangun oleh satu unsur, N. Maka kesimpulannya, Z24 adalah DIU. Begitu loh, Tufan. Aman? Oke. Kalau aman lanjut ke yang B. Yang B itu kita disuruh apa? Buktikan itu subgelanggang dari matriks. Buktikan apa sih? Yang 0 di mana? Nolnya di A00B, di mana adanya bilangan asli adalah subgelanggang Z24. Z24 lagi. M22Z. Yes. Oke, kita buktikan. Nah, untuk membuktikan sesuatu itu subgelanggang, sama aja kok Sid nih. Yang kamu kerjain sama persis. Cuman lebih panjang aja penjelasannya. Punya aku singkat-singkat. Anyway, untuk membuktikan subgelanggang, itu kita cuman perlu membuktikan 3 hal. Yang pertama dia tak kosong. Dua hal aja sih. Terus A plus B, A min B, sama A kali B, itu anggota dari M22. Sorry, anggota dari S. Yang pertama jelas ya. Jelas 0000 itu anggota S. Maka S-nya tak kosong. Yang kedua, ambil A, jangan A deh. Mungkin X sama Y aja ya biar tidak aneh-aneh. X plus Y, X min Y sama X Y. Berarti kita ambil X Y-nya di S. Maka dapat ditulis X-nya sebagai kayak X1 00X2 itu Y-nya sebagai Y1 00Y2. Oke. Berarti kita bisa lihat nih X plus Y sama dengan
Jelas ya, ini X1 plus Y1, 0, 0, X2 plus Y2. Yang mana ini pasti anggota dari S. X min Y mirip juga. X1 min Y1, 0, 0, X2 min Y2. Yang mana ini juga ada di S. Karena bentuknya kayak gini juga. Yang perkalian, X kali Y sama dengan, ya udah perkalian matriks aja. Berarti X1 kali Y1 tambah 0 kali 0, nggak usah aku tulis. Terus yang kedua, 0 kali X1 tambah 0 kali Y2, 0. Terus yang bawah sini, 0 kali Y1 tambah X2 kali 0, 0. Yang ketiga, 0 kali 0 ditambah X2 kali Y2. X2 kali Y2. Jelas ini anggota S. Oke, berarti terbukti bahwa S sebelanggang dari M22Z. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Oh, aman-aman, ternyata yang B lebih simpel dari yang gue kira. Aman-aman. Iya. Nggak harus buktiin semua sifatnya. Jadi cuman buktiin 3 hal ini aja. Oke, Kalau aman, aman kan, aman. Rian? Aman, boleh next. Aman. Nice, nice. Lanjut ke soalnya Lutfan. Hmm, nih. Oke. Buktikan bahwa untuk setiap ini dengan panjang itu merupakan unsur prime. Oke. Nah, ini eh, sedikit trik kalau kalian mengerjakan soal kayak Z akar something gitu. Nah, kalau misalnya kalian buktiin sesuatu di Z akar min something gitu ya, atau ZI biar enak. Nah, itu kalian bisa pakai notasi ini. Kalian bisa pakai modulus. NX plus YI itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa gitu? Karena dia punya sifat yang cukup membantu gitu. Dimana kalau kita punya NA dikali B, itu hasilnya akan sama dengan NA dikali NB. Dan ini, sifat ini yang akan kita buktikan untuk menunjukkan apakah suatu bilangan itu prima atau enggak. Gitu ya. Oke. Jadi, sebelum mengerjakan, kalian definisikan dulu. Definisikan N dari A plus B akar min 5 itu sebagai A kuadrat ditambah 5B kuadrat. Nah, perhatikan bahwa N X kali Y, mungkin aku tulis aja, jika X sama dengan A plus akar min 5, A plus B kali akar min 5, Y-nya C plus B akar min 5, N dari X kali Y, itu nanti kalian bisa hitung ya, bisa kalian eh dipecah gitu lah, dipecah dikali, terus dicari panjangnya, itu bakal sama dengan NX dikali NY. Dengan ini kita kerjakan soal nomor A. Berarti kita membuktikan setiap X yang panjangnya 3 itu prima. Jadi misalkan X sama dengan A plus B akar min 5 dengan apa itu? Akar A kuadrat plus 5B kuadratnya sama dengan 3. Berarti kita bisa tulis NX-nya sebagai
A kuadrat plus 5B kuadrat. Itu sama dengan 9. Nah, karena kita mau buktiin prima itu agak susah, kita andaikan aja dia bukan prima. Jadi kita kerjainnya pakai kontradiksi. Andaikan X tidak prima. X tidak prima, berarti ada, let's say namanya apa ya, P sama Q gitu. Ada P dan Q, sehingga, P dan Q tidak unit, bukan unit, sehingga X sama dengan P dikali Q. Itu kan definisi eh, bukan prima. Oke. Jadi karena PQ bukan unit, maka N dari P dan N dari Q itu bukan satu. Tapi kita tahu bahwasannya N dari P dikali N dari Q itu haruslah sama dengan 9. Karena ini N dari X. Jadi kesimpulannya apa? Jadi haruslah NP itu sama dengan 3 atau minus 3. Kita tinjau masing-masing kasus. Jika NP sama dengan 3. Kita misalin dulu aja P-nya sebagai M kuadrat, M ditambah N akar min 5. Berarti di sini kita punya NP itu adalah M kuadrat ditambah 5N kuadrat. Itu kita pengen sama dengan 3. Nah, yang bisa kita notice di sini adalah perhatikan bahwa M kuadrat itu kalau kita mod 5, kemungkinannya hanyalah kalau nggak 0, 1, atau 4. Kalian bisa cek sendiri gitu ya. Atau di sini bisa kita cek langsung. Kalau M-nya 0, M kuadratnya 0. M-nya 1, M kuadratnya 1. M-nya 2, M kuadratnya 4. M-nya 3, M kuadratnya 9, which is 4, mod 5. Kalau M-nya 4, M kuadratnya 16, yaitu 1 mod 5. Jadi kemungkinan hasilnya cuma 0, 1, atau 4. Jadi M kuadrat plus 5N kuadrat itu haruslah kongruen 0, 1, atau 4 juga. Padahal di sini kita punya M kuadrat plus 5N kuadratnya sama dengan 3. Berarti kita bilang 3 itu harus kongruen 0, 1, atau 4 mod 5. Yang mana ini jelas salah. Jadi ini kontradiksi di sini. Itu baru kasus yang pertama. Kasus yang NP sama dengan 3. Kasus kedua kalau jika NP-nya sama dengan minus 3. Jadi kita tuliskan hal yang sama juga. NP sama dengan M kuadrat plus 5N kuadrat haruslah sama dengan min 3. Tapi ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena yang namanya ini kan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat tambah bilangan kuadrat pasti haruslah lebih dari 0.
Jadi kontradiksi. Untuk kedua kasus, kontradiksi nih. Berarti pengandaian kita salah. Jadi dapat disimpulkan X unsur prima. Gitu. Apakah ada pertanyaan buat yang A? Lutfan? Pengalaman? Lutfan? Itu Atau yang lain? kuadratnya kenapa sama dengan 0 atau 1 atau 4? Karena di sini, kamu kayak coba aja. Kan cuma ada 5 pilihan kan di mod 5 itu. Kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4. Kamu bisa cek. Kalau M-nya 0, M kuadratnya 0. M-nya 1, M kuadratnya 1. M-nya 2, M kuadratnya 4. M-nya 3, M kuadratnya 4. M-nya 4, M kuadratnya 1. Jadi pilihannya cuma 0, 1, atau 4. Kan? Aman. Oke, kalau aman, lanjut yang B. Buktikan 3, 2 plus akar min 5 dan unsur M. Ya udah, kita bisa pakai bagian A gitu kan. Kita tinggal cek panjangnya. Enak nih yang B. Eh, kita bisa langsung bilang gini. Perhatikan bahwa panjangnya 3 itu sama dengan panjangnya 2 plus akar min 5 itu sama dengan panjangnya 2 min akar min 5. Atau satu-satu aja dulu lah. Panjangnya 3 sama dengan 3, jelas. Panjangnya 2 plus akar min 5 itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 3. Panjangnya 2 min akar min 5 itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 5 kali min 1 kuadrat sama dengan 3 juga. Berdasarkan bagian A, maka 3, 2 plus akar min 5, 2 min akar min 5 unsur prim. Ini Z akar min 5. Aku rasa yang ini aman lah ya, karena ini langsung pakai bagian A. Yang ribet yang nomor A tadi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanyain aja. Yang bagian C, apakah Z akar min 5 daerah faktorisasi tunggal? Yaudah, kita langsung tunjukin aja. Eh, kita bisa tulis 9 itu sebagai 3 dikali 3, tapi bisa juga sebagai 2 plus akar min 5 dikali 2 min akar min 5. Nah, yang perlu kita tunjukin adalah ini tuh tidak sekawan. Akan ditunjukkan 3 dan 2 plus akar min 5 tidak sekawan. Karena kalau misalnya faktorisasi tunggal itu boleh kayak gini, asalkan mereka sekawan. Jadi boleh berbeda asalkan sekawan. Kalau misalkan mereka berbeda tapi nggak sekawan, ya berarti dia bukan faktorisasi tunggal. Nah, kita bisa lihat bahwasannya
perhatikan bahwa unsur unit di Z akar min 5 hanyalah 1 dan min 1. Maka unsur sekawan dari 3 hanyalah 3 dan min 3. Artinya 2 plus akar min 5 bukan unsur sekawan dari 3. Kesimpulannya, Z akar min 5 bukan daerah faktorisasi tunggal. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Jadi kalau mau membuktikan apakah dia bukan faktorisasi tunggal, ya berarti tunjukin kamu bisa nyari suatu unsur yang bisa difaktorisasikan tapi dia tidak sekawan. Aman? Betul? Atau yang lain? Oke. Lanjut soalnya Lutfan lagi. Oke. Yang A, buktikan bahwa Z3I tidak memiliki pembagi nol. Jadi untuk membuktikan apakah suatu itu daerah integral atau enggak, harus buktikan tidak punya pembagi nol gitu ya. Di sini kita mau membuktikan dia tidak punya pembagi nol. Jadi ambil X di Z3I dengan X-nya sebagai A plus BI. AB-nya di Z3. Misalkan X dikali Y itu sama dengan 0. Nah, kita akan tunjukkan bahwa Y-nya itu harus 0. Jadi, misalkan aja Y-nya sebagai C plus DI, di mana CD-nya anggota Z3. Berarti kita bisa tulis bahwa X kali Y itu sama dengan A plus BI dikali C plus DI. Sama dengan AC min BD ditambah AD plus BCI. Ini sama dengan 0. Berarti kita bisa simpulkan AC min BD-nya itu 0 dan AD plus BC-nya juga 0. Oke. Dari sini kita punya apa? Dari yang bawah ini, dari yang ini kita punya AC itu sama dengan BD. Sekarang kita tinjau persamaan bintang ini. Kalau yang bintang kita kalikan dengan C misal, kita jadi punya A dikali CD ditambah B dikali C kuadrat itu sama dengan 0. Nah, padahal kita tahu nih, AC itu sama dengan BD. Berarti kita punya BD dikali D, berarti BD kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan 0.
Jadi kita bisa tulis B dikali D kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan 0. Nah, dengan cara serupa, kalau misalnya kita kalikan bintang dengan D gitu, kita jadi punya A dikali D kuadrat ditambah BDC itu sama dengan 0. Padahal sama kayak tadi, kita tahu bahwasannya BD itu sama dengan AC. Jadi kita punya A dikali D kuadrat ditambah A dikali C kuadrat itu sama dengan 0. Jadi A dikali D kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kan kita tahu bahwasannya, kita tahu bahwa Z3 itu daerah integral. Berarti pilihannya antara B-nya sama dengan 0, jadi B-nya sama dengan 0, atau D kuadrat plus C kuadratnya sama dengan 0. Kita udah log B-nya 0. Kalau B-nya 0, karena apa tadi? X sama dengan A plus B akar min 5 itu tak 0, maka haruslah A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Berarti sehingga haruslah D kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0. Nah, yang harus hati-hati di sini adalah kita bekerjanya di Z3. Jadi D kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0 ini itu berlaku di Z3. Jadi lagi-lagi kita cek modulo 3. M kuadrat modulo 3 itu berapa? Nah, C kuadrat mod 3 itu cuma ada dua pilihan. 0 mod 3 atau 1 mod 3. Begitu juga dengan D. Mau nggak mau, D kuadrat itu hanya bisa 0 atau 1 mod 3. Tahu dari mana? Dicoba. Dicoba dari, kan cuma ada 3 pilihan ya. Kalau C-nya 0, C-nya 1, C-nya 2. Kalau C-nya 0, berarti C kuadratnya juga 0. Kalau C1, C kuadratnya juga 1. Kalau C2, C kuadratnya 4. Tapi 4 itu adalah 1 mod 3. Jadi mau nggak mau, C kuadrat itu cuma bisa 0 atau 1 mod 3. Nah, jadi kalau kita punya dua bilangan yang kuadrat kongruan 0 mod 3, kita bisa simpulkan bahwa mau nggak mau, C-nya harus kongruan 0 mod 3 dan D-nya kongruan 0 mod 3. Maka, maka Y sama dengan C plus D akar min 5 itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, Z3I tidak memiliki pembagi 0. Untuk bagian A apakah aman? Oke, kalau aman lanjut ke bagian B. Nah, bagian B ini kita pakai sedikit trik gitu ya. Karena kalau pakai cara standar nggak enak, panjang gitu ya. Udah pernah dicoba di kelas itu pun nggak kelar. Jadi kita coba pakai cara lain. Cara lainnya, kita pertama tunjukkan bahwa Z3I itu daerah integral. Nah, akan ditunjukkan
Z3I daerah integral. Berarti dari soal pertama udah tahu nih, Z3I gelanggang. Berarti tinggal kita tunjukkan dia punya unit dan dia komutatif. Perhatikan bahwa 1 dikali A plus B akar min 5 itu sama dengan A plus B akar min 5. Dan ini sama aja kalau misalnya dikalinya di kanan. A plus B akar min 5 kali 1. Maka 1 adalah identitas perkalian di Z3I. Jadi dia punya unit. Yang ketiga, akan ditunjukkan dia komutatif. Jadi, perkaliannya harus komutatif gitu ya. Yaudah, kita bisa lihat juga, perhatikan bahwa A plus B akar min 5 dikali C plus D akar min 5 itu sama dengan AC min 5 BD ditambah AD plus BC akar min 5. Tapi ini, itu juga sama aja dengan C plus D akar min 5 dikali A plus B akar min 5. Oke, karena perkaliannya dibalik sama, berarti Z3I komutatif. Berarti dia Z3I adalah gelanggang komutatif dengan unit. Terus berdasarkan bagian A, Z3I tidak memiliki pembagi 0. Oke, karena dia gelanggang komutatif dengan unit dan tidak memiliki pembagi 0, maka dapat disimpulkan Z3I itu adalah daerah integral. Oke. Terus karena dia daerah integral, kita bisa pakai sifatnya. Sifat daerah integral apa? Kalau daerah integral itu finite, dia membentuk suatu lapangan gitu. Jadi kita tinggal tunjukin Z3I itu finite. Nah, jelas bahwasannya Z3I itu isinya cuma 0, 1, 2, I, 1 plus I, 2 plus I, sama berapa nih? 2I, 1 plus 2I, dan 2 plus 2I. Udah, 9 ini doang. Artinya, Z3I itu berhingga. Karena Z3I daerah integral berhingga, maka Z3I adalah lapangan. Oke, berarti kita bisa dapat kesimpulan karena dia berhingga dan daerah integral, berarti dia lapangan. Karena dia lapangan, berarti setiap unsurnya punya inverse gitu ya. Jadi, misalkan X atau A sama dengan
A plus BI, jangan A plus BI, A1 plus A2I, dan B sama dengan B1 plus B2I. Nah, akan kita ditunjukkan algoritma Euclid. Gitu ya. Ya udah, jelas. eh kita bisa lihat ya, terdapat inverse dari B karena di lapangan. Sebut aja C. Itu adalah inverse perkalian dari B. Jadi kita bisa tulis A itu sebagai A dikali B kali C tambah 0. Atau bisa juga ditulis sebagai B dikali C dikali A tambah 0. Jelas ya, karena B kali C-nya itu 1 kali A tambah 0, A. Berarti kita bisa tuliskan A sebagai B dikali C kali A tambah 0. Ya udah, berarti ininya adalah Q, ininya adalah R-nya 0, maka Z3I merupakan daerah Euclid. Gitu. Jadi triknya di sini adalah kita tunjukkan dia daerah integral berhingga, dan kita bisa pakai sifat bahwa daerah integral berhingga itu lapangan. Terus karena lapangan, dia pasti eh, daerah Euclid gitu. Apakah aman? Apakah aman? Sembilan. Oke, kalau aman kita lanjut ke soalnya Sydney. Oke, hmm, kita mau cari unsur prime dari gelanggang ZX. Oke, nah, triknya di sini adalah unsur prime itu nggak bisa difaktorin. Dan ZX itu apa? ZX itu kayak polinomial gitu kan. Polinomial. Berarti kita basically mencari polinomial yang nggak bisa difaktorin. Yang gampang, ya udah, X kuadrat dikali X kuadrat plus 1 dan X kuadrat plus 4 gitu. Kita mau buktikan dia nggak bisa difaktorkan. Ya, kita bisa pakai kalkulus dikit kali ya. Mungkin boleh dipakai, mungkin. Jadi, jelas
X kuadrat plus 1 tidak punya solusi real. X kuadrat plus 4 juga tidak punya solusi real. Artinya X kuadrat plus 1 dan X kuadrat plus 4 tidak dapat difaktorkan. Berarti ya sudah. Berarti X kuadrat plus 1 dan X kuadrat plus 4 adalah unsur prim dari ZX. Udah, gitu aja. Aman sih? Berarti kalau tidak punya solusi real tuh pasti tidak dapat difaktorkan, itu bisa dipakai. Iya, harusnya. Oh, Karena nggak ada cara lain sih. oke. Oh ya, Dufa, aku mau nanya juga buat yang soal sebelum ini tadi. Kan mau buktiin dia daerah Euclid. Kenapa cuma perlu buktiin dia A sama B plus R? Kayak nggak usah buktiin yang yang delta A kurang B lebih dari sama delta A gitu. Sorry, gimana, Siti? Kan syarat daerah Euclid tuh ada yang dua kan, ada dua, yang satunya yang ada fungsi, misalnya delta A, fungsi A kurang dari sama dengan fungsi AB gitu. Itu kenapa nggak perlu? Nah, itu juga harus dibuktiin sih sebenarnya. Yang ini ya. Kan kita dikasih, oh ya bener, thank you Seth nih. A plus BI sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya kita juga perlu buktiin yang itu sih, bentar. Kita mau buktiin bahwasannya dari AB itu lebih dari A. Atau kemarin sih nulisnya gini ya. Dari X kurang dari sama dengan XY. Gitu kan. Ya udah, berarti kita bisa pakai sifat yang tadi. Tadi kan udah sempat aku singgung ya di sebelumnya. Bahwasannya mana ya tadi? Ini ya. Yes, ini. Kita tahu ini. Kita tahu ini, berarti kita bisa pakai di sini. Jadi kita bisa gunakan fakta bahwasannya. Perhatikan bahwasannya kan bahwa delta XY itu sama dengan delta X dikali delta Y. Nah, karena delta Y itu pasti bilangan asli, berarti kita punya delta Y-nya pasti lebih besar sama dengan 1. Berarti delta XY itu, yang mana delta X kali delta Y, itu bakal lebih besar sama dengan delta X dikali 1 sama dengan delta X. Jadi terbukti yang sifat pertama. Thank you. Aku lupa buat buktiin sifat pertamanya. Terus temen ya. Kalau itu juga yang ditanyain sama Rian ya. Rian tanya berlaku ini. Aman? Udah. Ada soal lagi nggak? Sekarang dulu deh. Oke, itu pertamanya guys. Kasih gambaran dulu. Bocor yang.
Udah deh, kita coba buktiin yang ini ya. Kenapa berlaku ini? Kenapa berlaku yang ini aja sih? Setelah itu nanti lebih enak. Jadi kayak kita misalkan X-nya sebagai A plus BI, Y-nya sama dengan C plus DI. Akan dibuktikan delta X kali Y sama dengan delta X kali delta Y. Nah, delta X ini A kuadrat plus B kuadrat. Delta Y-nya C kuadrat plus D kuadrat. Kita bisa lihat X kali Y itu A plus BI dikali C plus DI sama dengan AC min BD ditambah AD plus BCI. Berarti delta XY itu sama dengan AC min BD kuadrat ditambah AD plus BC kuadrat. Sama dengan AC dikuadratin tambah BD dikuadratin dikurangi 2 ACBD ditambah AD kuadratin plus 2 ACBD tambah BC dikuadratin. Berarti sama dengan AC dikuadratin tambah BD dikuadratin tambah AD dikuadratin tambah BC dikuadratin. Dan ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikali C kuadrat plus D kuadrat. Sama dengan delta X kali delta Y. Gitu. Aman ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Paling kita coba bahas soal tahun lalu gitu ya. Beberapa soal tahun lalu. Kalau misalnya ada soal lain, oh ada. Betul. Kita wait. Oh, ini ada hubungannya sama yang tadi sih. Ini biasanya oh kalau masuk di bawah masuk oke ini terus lebih Ada anjir. maksudnya gue cuma tahu bentuk sama sendiri Dekat sama dengan kalau iya. hey jadi carilah semua unit di daerah integral Z akar min 5 FDS. itu ngomong Ini sama aja kayak FDS tapi oke beda penulisannya. kan kita punya ya satu itu adalah unsur apa namanya belum aku share screen ternyata
Oke, kita tahu bahwasannya 1 itu adalah unsur identitas perkalian di Z akar min 5. Nah, kalau kita mau nyari unit atau mau nyari prim, itu triknya sama. Kita bisa pakai N yang tadi. Jadi misalkan N A plus B akar min 5 itu sama dengan A kuadrat plus 5B kuadrat. Telah ditunjukkan yang sebelumnya barusan banget, NXY sama dengan NX kali NY, dan itu pasti lebih besar sama dengan NX gitu. Oke. Nah, jadi misalkan X sama dengan A plus B akar min 5 adalah unit dari Z akar min 5. Artinya dia unit apa? Artinya terdapat misal X aksen, sehingga X dikali X aksen itu sama dengan 1. Karena artinya unit, dia punya inverse. Berarti kita cek nih, N1 itu sama dengan NX dikali NX aksen. Dan dia pasti lebih besar sama dengan NX. Berarti kita bisa lihat bahwasannya NX itu harus kurang dari sama dengan N1. N1 itu 1. Jadi kita punya A kuadrat plus 5B kuadrat haruslah kurang dari sama dengan 1. Berarti mau nggak mau, cuman ada 3 kasus sih. Ada 3 kasus. Bisa A kuadrat B kuadratnya 0, bisa juga B kuadratnya 0, dan A kuadratnya 1. Kalau A kuadrat dan B kuadratnya 0, berarti A sama B-nya 0. Berarti X-nya 0. Dan yang namanya unit itu harus unsur tak 0. Jadi dia bukan unit. Yang kedua, kalau misalnya B-nya 0, A kuadratnya 1. Berarti karena A kuadratnya 1, berarti A-nya 1 atau min 1. Jadi X-nya, karena B-nya 0, berarti X-nya 1 atau min 1. Dan cuma ada 2 ini. Jadi unit di daerah integral Z akar min 5 adalah 1 atau min 1. Seperti itu. Aman? Oke. Ada soal lagi? Spam soal. Kalau ada soal. Kalau ada, ntar kalau mau. Nomor 1 standar lah ya, relasi biasa. Mungkin nomor 2 kali. Nomor 2 tuh kayaknya ada tipe deh yang nulis soalnya. 2B-nya tuh ada tipe. Oke. Yang A, kita bisa pakai sifat Euler-V ya. Kita tahu bahwasannya 12 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3. Berarti V dari 12 itu adalah 2 kuadrat min 2 dikali 3 pangkat 1 min 1.
sama dengan 3 kali 2, 6. Enggak, lapangan hasil bagi enggak masuk. Harusnya di hari terakhir, tapi singkat aku kemarin hari terakhir nggak ada bahas lapangan hasil bagi. Cuman sampai sifat daerah integral terbatas doang. Oke. 210 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Berarti V dari 210 itu sama dengan 1 kali 2 kali 4 kali 6. 48. Gampang lah yang bagian A. Nah, yang bagian B itu kayaknya ada tipe deh. Ini sifatnya tuh harusnya bilangan bulat A yang relatif prima. Oke. Jadi syaratnya harus relatif prima gitu. Kita lihat di sini bahwasannya 3 sama 12 itu nggak relatif prima. Jadi apa yang harus kita lakuin? Kita harus pecah si 12-nya. Karena FPB dari 3 dan 12 itu bukan 1, maka harus dipecah. Kita pecahnya gimana? Kita pecahnya 12-nya sebagai 3 kali 4. Jadi kita pandang mod 3 dan mod 4. Yang mod 3 lebih enak. Kita pandang mod 3. Jelas 3 pangkat 2025 itu kongruen 0 mod 3. Sekarang yang mod 4. Pandang mod 4. Kita bisa cari V4 dulu. V4 itu adalah 4 kurangi 2 sama dengan 2. Artinya kita punya 3 kuadrat itu kongruen 1 mod 4. Karena FPB-nya 1 ya. FPB 3 dan 4 itu 1. Jadi kita bisa langsung pakai ini. Oke. Jadi kita lihat bahwasannya 3 pangkat 2025 itu sama dengan 3 pangkat 2024 kali 3. Berarti 1 dikali 3 mod 4. Kongruen 3 mod 4. Udah, berarti kita punya jadi didapatkan sistem persamaan modulo. Sistemnya adalah 3 pangkat 2025 kongruen 0 mod 3, terus 3 pangkat 2025 kongruen 3 mod 4. Kita mau cari nanti 3 pangkat 2025 itu kongruen berapa mod 12. Ini kita pakai prinsip teorema sisa Cina. Oke. Jadi karena 3 pangkat 2025 itu kongruen 0 mod 3, maka kita bisa tulis 3 pangkat 2025 itu sebagai 3 dikali K untuk suatu bilangan bulat K. Oke. Terus kita substitusi ke persamaan kedua. Jadi kita punya 3K kongruen 3 mod 4. Terus karena 3 sama 4 relatif prima, bisa aku coret-coret. Jadi kayak K harus kongruen 1 mod 4. Berarti kita bisa tulis K-nya sebagai 4 dikali L tambah 1. Nah, kita substitusikan ini ke dalam sini. Berarti kita punya 3 pangkat 2025 itu sama dengan 3K sama dengan 3 dikali 4L plus 1 sama dengan 12L plus 3. Yang mana dia kongruen 3 mod 12. Kesimpulannya,
Sisa pembagiannya 3 pangkat 2025 oleh 12 adalah 3. Seperti itu. Aman ya? Ada pertanyaan lagi? Jadi Dufa, harus teliti ya. Gimana? kalau kita langsung kayak 3 pangkat mod 12 dari awal tuh nggak boleh ya? Kayak apa Nggak boleh. 3 pangkat pi 12. Nggak Harus boleh. prima. Yes, harus relatif prima. Karena FEB 3 sama 12 itu bukan satu. Berarti si mod itu primanya relatif primnya sama si apa pangkat berapanya gitu ya, si Iya, tiganya. iya si basisnya itu. Oh, berarti kalau misalnya kayak 5 pangkat berapa, sisa kalau dibagi 12 itu boleh langsung 12. Boleh, boleh. Kalau misalnya kayak berapa tadi? 5 pangkat 2025. Iya. Sisa Itu bagi boleh. dengan 12 gitu, berarti boleh. Iya, boleh, boleh. Oh. Oh, terus aku juga mau nanya, tadi kan yang di atas itu soal sebelum ini kan NA kali NB kurang dari sama dengan 1. Mm-mm. Itu bukan kayak kan apa itu? Bentar, soalnya tuh dia X sama X aksen. Oh, aku kira kayak nyari N1 sama dengan NX kali NX aksen aja gitu. Kayak buat mastiin apa ya tadi? Bentar. Kayak aku mikir hitungnya tuh yang sama dengan 1 aja gitu, bukan yang kurang dari sama dengan 1. Boleh kok, boleh. Kalau dari sini juga boleh sebenarnya. Sama Kayak, dengan. ya. Iya. Jadi kan NX kali NX aksen sama dengan 1 gitu kan. Ya, jadi mereka harus 1. Plus min Yes, 1. boleh, boleh. Oh, Banyak cara. oke. Thank you. Ya. Oh, cuman plus 1 karena NX itu pasti positif. Jadi yang min 1 nggak usah, nggak apa-apa sih. Oke, thank you. Ya, Mas. Ada lagi? Harusnya recordingnya nanti ada di YouTube-nya itu. YouTube Tematika. Aman? Oke. Soal yang tahun lalu yang susah apa? Ini udah. Tadi nomor 3 udah, nomor 2 udah, nomor 1 standar. Nomor 4, 5 apa? Nomor 4 paling ya. Habis itu mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahin aja. Oke. Nomor 4. Buktikan bahwa R gelanggang komutatif jika dan hanya jika itu. Ya, berarti kita harus buktiin 2 arah. Yang A, kita buktikan kiri ke kanan dulu ya. Jadi, misalkan R gelanggang komutatif, berarti kita punya A plus B dikuadratkan itu sama dengan A plus B kali A plus B. Sama dengan A kuadrat tambah AB tambah BA tambah B kuadrat. Karena dia komutatif, berarti AB sama BA bisa dibalik. Jadi A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat. Sama aja A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Terbukti yang dari kiri ke kanan. Yang dari kanan ke kiri. Misalkan R suatu gelanggang. Terus kita ambil A dan B di R.
kita harus tunjukkan, akan ditunjukkan Bodoh. B sama dengan BA. Gitu kan. Karena kita mau menunjukkan dia komutatif. Ya udah kita pakai sifat yang dikasih soal. Perhatikan bahwa dari premisnya kita punya A plus B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti kita punya A kuadrat plus AB plus BA plus B kuadrat itu bakal sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau kita pindah ruas, kayak BA sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi AB dikurangi B kuadrat. Jadi BA sama dengan AB. Maka R gelanggang komutatif. Yang bagian A gitu aja. Jadi harus buktikan dia 2A. Yang bagian B, kita mau menunjukkan apakah Z5 cross Z3 lapangan. Ini di kelas kemarin ada ya. Z5 cross Z3 lapangan. Nah, sebenarnya yang paling gampang adalah menunjukkan dia bukan daerah integral. Perhatikan bahwa perhatikan bahwa 0,1 dikali 1,0 itu hasilnya 0,0. Jelas 0,1 dan 1,0 bukan 0. Artinya 0,1 adalah pembagi 0 di Z5 cross Z3. Jadi Z5 cross Z3 bukan daerah integral. Let alone karena dia bukan daerah integral, maka dia bukan lapangan. Z5 cross Z3 bukan lapangan. Karena setiap lapangan adalah daerah integral, jadi kalau dia bukan daerah integral, dia bukan lapangan. Apakah aman? Ada pertanyaan nggak? Any questions? Sudah soal terakhir. Boleh, boleh, boleh. Aku juga pakai itu kok di sini. Karena daerah integral, karena lapangan subset daerah integral, jadi karena dia bukan daerah integral, maka dia bukan lapangan. Boleh harusnya. Setiap teorema yang dikasih di kelas boleh dipakai. Baik. Jadi kayak yang tadi Emang kan tadi nunjukin bilang. dia udah lapangan terus daerah Euclid itu juga nggak perlu sebenarnya. Karena kita udah tahu setiap lapangan tuh subset daerah itu. Aman?
Udah lagi kalau tidak. Tapi kalau yang nggak ada teoremnya, maksudnya nggak ada teorem apa? Boleh harusnya. Mungkin kecuali kalau di soalnya suruh buktikan bahwa setiap daerah Euclid adalah daerah integral. Kalau kayak gitu ya berarti harus ditunjukkan. Tapi kalau misalnya dia nggak ada suruh buktiin langsung ya udah pakai aja harusnya nggak apa-apa. Kalau nggak tulis aja sudah digambarkan di kelas. Boleh kali. Suatu saja. Tapi bisa komunitas suatu bilang sudah di kelas bahwa Ya udah kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi saja. Good luck guys buat besok. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti